aku ini sih jujur bangga banget gitu ya, walaupun udah pernah nyobain Asia's Got Talent gitu, tapi kayaknya emang gak ada yang bisa gantiin Indonesia gitu. Karena musiknya kita secara musik mungkin ya, karena aku musisi, musik kita itu luar biasa rich. Sejak dulu kala. Hai guys, balik lagi bersama Raisa Ramadhani, di mana lagi kalau bukan Voice of Daai. Nah, hari ini Raisa Ramadhani akan ditemani oleh salah satu penyanyi perempuan, dan Raisa excited banget karena dia bukan cuma cantik, jago nyanyi, tapi juga bisa bermain alat musik yang kayaknya masih jarang ya Raisa ketemu bisa main alat musik ini, yaitu alat musik harpa. Tapi bukan cuma main alat musik doang, dia bisa main alat musik harpa sambil bernyanyi. Jadi sekaligus gitu ya, makin keren. Dia juga pernah mengharumkan bangsa Indonesia di kancah internasional, yaitu Asia's Got Talent. Jadi langsung aja kita sambut, kita panggil ke panggung Kak Angela Julie. Hai Raisa, nice to meet gini you. kalau misal, kalau ini pelukan. Aku terharu, biasanya gak pernah ada yang ajak pelukan. Masa sih, ya udah aku peluk yang banyak. Baik sekali, silakan duduk Kak Angela. Thank you Raisa. Kak Angela, apa kabar? Luar biasa. Kak Angela, kalau misal aku ngelihat Kak Angela dan harpa, angel itu kan artinya malaikat ya, benar ya? Iya, betul. Aku tuh suka lihat lukisan-lukisan yang ada bayi-bayi malaikat megang harpa. Oh, Cupid. Itu emang bener ya, kalau misalnya harpa itu identik dengan dunia kayangan dan malaikat-malaikat tuh bener gak sih? Iya, kayaknya emang fantasy kali ya. Oh, lebih kayak iya, dunia-dunia iya. fantasy itu secara suaranya sendiri juga magical banget. Magical banget. Tapi Kak Angela, aku tuh kepo banget. Aku baru pertama kali lihat yang langsung gitu ya, Iya, perempuan cantik main harpa dari sekian banyak alat musik. Kenapa memilih untuk bermain harpa? Sebelumnya nggak pernah kepikiran sebenarnya main harpa. Tapi di tengah-tengah mungkin namanya udah jodoh kali ya. Aku percaya banget kalau tiap orang tuh udah ada jalan hidupnya gitu ya. Nah, aku tuh di tengah-tengah jalan aku tuh ketemu sama alat musik harpa itu di umur yang gak muda lagi. Biasanya orang-orang kan mulai belajar alat musik dari kecil ya. Kalau aku dari usia 24. Jadi memang ternyata gak ada yang mustahil ya. Kalau emang kita tuh udah benar-benar suka dan benar-benar mau gitu. Aku ketemu harpa itu sebenarnya pada saat aku waktu itu lagi nggak baik-baik aja. Cuman nanti aja kali ya kita ceritanya ya. Sangat inspiratif pasti. Iya, buat benar. di-sharing ke teman-teman yang nonton. Jadi kita tahan dulu. Kita Tahan yang dulu. yang bikin mereka stay dulu biar mereka kepo ya sama cerita itu. Aku pernah dengar juga kalau Kak Angela Julie adalah the first vocalist harpist in Indonesia. Iya, benar betul, Kak? betul, Itu betul. gimana rasanya menjadi musisi pertama loh yang bisa bermain harpa sekaligus bernyanyi di Indonesia? Aku sih sebenarnya pure motivasi aku tuh cuman untuk berbagi sih, sharing apa yang aku punya aja gitu. Jadi memang aku berangkat dari kecil itu sebenarnya nyanyi, belajar nyanyi itu dari umur 7 tahun. Itu juga nggak smooth aja gitu. Banyak aja guru musik aku yang pertama, guru vokalku yang pertama tuh bilang suaranya kayaknya kekecilan deh gitu. Jadi kurang kuat gitu, nggak punya power, kayaknya nggak cocok nyanyi gitu. Tapi untungnya ibuku tuh suportif sekali gitu. Jadi kayak oke, ganti guru, coba lagi gitu kan. Terus ikut-ikut lomba dan segala macam. Tapi intinya sih yang aku sendiri jatuh cinta itu memang alat musik harpa gitu. Jadi aku pikir kenapa nggak kita combine aja gitu, vokal dan harpa gitu. Ternyata memang mereka sejoli. Inspiratif sekali juga, karena kan biasanya orang-orang kalau misalnya mau belajar alat musik baru, apalagi sudah di umur 24 tahun, males deh kayaknya nggak bisa deh gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ngomongin Asia's Got Talent, karena aduh keren banget itu Kak, itu udah bukan keren lagi tapi keren banget. Prosesnya tuh gimana sampai akhirnya bisa ada di panggung Asia's Got Talent? Oke. Jadi mungkin kalau di culture-nya kita nih Asian woman ya, apalagi udah menikah tuh kayak ya udahlah lo di rumah aja jadi ibu yang baik,
asuh anak-anak aja gitu. Kenapa sih mesti bermimpi yang banyak-banyak lagi gitu kan? Tapi buat aku tuh aku nggak bisa gitu, karena itu semuanya terlalu, mimpinya tuh terlalu indah sampai aku kayak I have to try it. Pertama-tama sebenarnya ikutnya ada satu perlombaan lain di dalam negeri, tapi selesai dari itu aku kayak apalagi ya, gimana kalau aku coba Asia's Got Talent gitu kan. Dan seneng banget gitu ketemu sama yang dari negara lain, beda-beda bahasa, beda-beda budaya gitu kan. Wah itu sih once in a lifetime experience buat aku, yang bikin aku tuh kayak gua nih bukan siapa-siapa. Jadi benar-benar kita tuh harus selalu terbuka gitu loh sama inovasi, ya kan? Ya buat semua yang nonton, kalau misalnya kamu seperti aku ya kan udah jadi mama, mungkin ya tiap hari ngasuh anak gitu, gak tertutup kemungkinan loh mimpi kamu tuh masih bisa tercapai gitu. Asal kamu tuh berani nyoba. Coba aja dulu gitu. Kayaknya kalau misalnya kita bilang udah terlambat, selama kita masih kuat, masih ada kemauan untuk berusaha, kayaknya gak pernah terlambat ya. Iya. Kak Angela waktu itu pas manggung, akhirnya perform nih, berkompetisi di Asia's Got Talent. Lagu apa yang Kak Angela bawakan? Boleh gak spill dikit? Beberapa bait aja buat teman-teman di rumah. Waktu itu kebetulan memang lagu-lagunya ini kita gak boleh milih sendiri, tapi kebetulan yang aku bawain itu True Colors. I see your true color shining through, itu ya. Jadi kayak jadi diri sendiri aja gitu. Terus habis itu selanjutnya aku nyanyi Chandelier. Ya Chandelier yang lagunya dimaininnya di ya? Iya Sia, dimainin di harpa. Oh serius? Challenge banget buat aku. Terus yang babak selanjutnya itu yang di grand final itu nyanyiin lagu Skyfall. Let the sky fall when it crumbles. Seru sih, keluar dari zona nyaman. Kak Angela pun gak akan tahu bisa gak ya kira-kira kalau gak dicoba dulu. Iya benar. Tapi ternyata bisa sampai grand final. Aku sangat-sangat bersyukur sekali, and it's priceless dan gak bisa diulang lagi sih. Benar-benar luar biasa banget. Kak Angela, aku mau nanya, tadi kan Kak Angela bawain Indonesia Pusaka. Yes. Ada alasannya nggak kenapa Kak Angela decide untuk membawakan Indonesia Pusaka? Aku ini sih jujur bangga banget gitu ya, walaupun udah pernah nyobain reality show competition di Asia, secara seluruh Asia, tapi kayaknya emang gak ada yang bisa gantiin Indonesia gitu. Karena musiknya kita, secara musik mungkin ya karena aku musisi, musik kita itu luar biasa rich, luar biasa kaya, dan apalagi alamnya kita gitu ya. Wah, Indonesia tuh kan terakhir ini dinobatkan sebagai negara yang terindah di dunia. Bangga banget gak sih bule-bule pada datang, apalagi kalau misalnya kita lagi di kayak daerah wisata gitu ya, seperti mungkin Bali atau Jogja gitu. Orang luar itu menghargai Indonesia tuh sebegitunya gitu. Dan apalagi kayak batik, itu kan luar biasa banget ya, butuh ketekunan, butuh craftsmanship. Dan terutama untuk musik-musik sih, kayak apa ya, udah ratusan tahun gitu ya kita punya budaya yang sangat luar biasa. Jadi buat aku satu kebanggaan kalau misalnya aku bisa bawain lagu Indonesia, dan apalagi bisa tampil di kancah yang lebih besar mewakili Indonesia gitu. So aku sih masih berharap gitu ya suatu hari nanti mungkin bisa gitu ya coba platform yang lebih besar lagi gitu. Tapi saat ini pun aku udah bangga banget gitu jadi orang Indonesia. Karena Indonesia itu kaya sekali, luar biasa banget. Nah itu dia, karena walaupun apa ya, mungkin ada beberapa kekurangan yang kita tahu di negara kita, cuma jangan tutup mata kalau kelebihannya, keindahannya tuh banyak sekali. Betul, jadi betul. Sebagai anak muda mungkin ada yang mau kakak sharing untuk anak-anak muda yang nonton, gimana sih? Apa kira-kira cara-cara yang bisa kita lakuin sebagai anak muda untuk menunjukkan kalau kita tuh cinta sama tanah air? Mungkin aku mau challenge kali ya yang nonton, yang muda maupun yang masih berjiwa muda ya kan. Kita lakuin aja partnya kita gitu, lakuin aja bagiannya kita, nggak usah kayak apa ya, kebiasaannya kita sebagai orang Indonesia, sorry to say, kita sering banget kayak nyek-nyekin negara sendiri nggak sih, ya kan? Mungkin mulai sekarang boleh sedikit dikurangi,
boleh kita pengen maju gitu ya, tapi lebih ke arah-arah yang positif. So menurut aku pribadi mungkin sebagai musisi gitu, aku melakukan yang terbaik aja di bidang musik gitu. Kalau kamu mungkin bidangnya lain, lapaknya lain-lain, kita lakuin aja yang terbaik yang kita bisa gitu, tanpa kita harus terlalu banyak mengkritik negara sendiri gitu. Dan hopefully kamu bisa bawa nama Indonesia menjadi lebih harum lewat bagian kecil maupun besar yang kamu bisa lakukan. So aku challenge nih hari ini buat aku sendiri juga, apa sih kira-kira yang lo bisa buat Indonesia biar Indonesia makin harum di internasional. Bukan cuman gimmick doang. Gimmick oke sih kalau buat Wonderful Indonesia ya, mempromosikan Indonesia lebih lagi. Tapi apa sih kualitas dari lo yang lo bisa kasih gitu buat Indonesia? That's a very nice answer. Yeah. Tapi kalau tadi Kak Angela menyebut soal self healing, apa yang Kak Angela rasakan saat bermain harpa? Buat aku pribadi sebenarnya berawal dari sesuatu yang seperti aku bilang, aku tuh lagi nggak baik-baik aja. Waktu itu sebelum ketemu harpa, aku sudah pengen berhenti bermusik sebenarnya. Bahkan aku maksudnya emang udah nggak punya harapan hidup lah intinya gitu, karena aku nggak punya harapan lagi. Nah, tapi di saat yang bersamaan aku tuh ketemu sama alat musik ini gitu, alat musik harpa ini. Nah, pelan-pelan ternyata harpa itu bunyinya menyembuhkan lukanya aku gitu, pelan-pelan gitu. Dan aku menjadi punya tujuan baru lagi dalam bermusik. Karena aku tahu kalau aku bermusik itu mungkin ada yang mendengarkan dan bisa jadi healing juga buat dia gitu. Jadi menurut aku udah cukup gitu. Hidup aku tuh berguna buat orang lain melalui bermain harpa ini. Tapi saat ada di mungkin situasi yang gak enak seperti itu ya Kak Angela, apa atau siapa support system selain harpa pastinya self healing terbaiknya Kak Angela yang support Kak Angela banget saat? Suami aku. Aku tuh pengen bilang terima kasih waktu aku lagi di poin terendah, waktu aku mau give up, waktu aku udah mau menghilang aja dari dunia ini, kamu tuh ada buat aku. Dan tahu nggak dia bilang apa? Kenapa sih kamu begitu? You are so precious katanya. Buat aku yang lagi haus gitu ya, haus harapan, haus cinta, itu ternyata menyirami aku punya kekeringan gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kamu lagi oke-oke aja, tapi kamu tahu gitu teman kamu atau siapa gitu lagi susah, bisa juga loh kamu jadi penghibur buat dia, penyemangat buat dia ya kan. Jangan tutup hati gitu. Jadi mungkin juga melalui musik aku bisa lebih banyak lagi bikin karya-karya yang juga bisa healing. Menurut aku my life is complete sih kalau aku bisa berguna buat orang lain. Terakhir kita mau tanya, harapan Kak Angela untuk industri musik di Indonesia? Wah, sekarang sih udah makin luar biasa sih menurut aku, musik kita tuh udah keren banget gitu. Aku sih harapannya masih panjang sekali, dan apalagi Bapak Presiden juga sangat mendukung gitu ya, kasih platform gitu ya. Banyak banget platform buat kita. So banyak sekali juga mimpi-mimpi kita yang bisa kita jalanin. So semangat, merdeka, karena kita memang sudah merdeka, jadi rakyatnya juga harus semangat dong. Merdeka dalam berkreasi. Yes, betul sekali. Mengekspresikan diri. Betul sekali. Kak Angela, aku mau bilang terima kasih banyak aku sekali. Yang makasih, hari ini terima kasih banyak. Tapi aku juga mau bilang makasih buat teman-teman yang nonton. Yes, sadly kita harus berpisah dulu episode kali ini, tapi jangan khawatir karena masih ada episode Voice of the Eye selanjutnya. Jadi Raisa Ramadhani dan Kak Angela Julie pamit undur diri. Sampai jumpa di Voice of the Eye selanjutnya. Bye.